Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum min masyayikhina. Al-Fatihah. Sekarang kita akan menerangkan mengenai sholat dan bacaannya. Ya. Kalian sholat? Sholat kan ya? Hafal doa-doanya? Menaisaro maju kirana bisa? Kiran tak lupa ya kiran? Sebelum kita praktek, kita belajar dulu mengenai tata cara sholat dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang sewajib melakukan sholat, yaitu setong kotu orang Islam. Kita Islam. Mun beni orang selain orang Islam itu tidak wajib melakukan sholat. Jadi kalau orang Islam wajib melakukan sholat. Mun tak sholat termasuk tuh dosa. Ya. Karena sholat ini adalah amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Sholat merupakan suatu amal yang pertama kali laku kita mula mate. Itu yang ditanyakan bukan kamu punya mobil apa, ya, kamu punya anak berapa, ya, benar di sabo berapa hektar, tidak. Tapi apakah kamu rajin sholat 5 waktu, tak tobeng-tobeng, kosong-kosong, tak bolong-bolong, ya. Saya tanya sekarang, kalian sholat 5 waktu full apa kosong-kosong mun mole? Kenapa alasannya? Main HP sampai lupa sholat. Jadi mula baliw, kalian sudah baliw, ya. Mun baliw, mun ini ki umur 3 tahun, ya, umur 5 tahun, itu tidak apa-apa, tidak sholat, tak dosa. Kalau kalian sudah head, sudah masuk batas batas wajibnya melakukan sholat. Tapi mun bah tak lakoni sholat, itu dosa. Makanya ketika sholat kita baik, maka seluruhnya yang berkaitan dengan diri kita, dengan hidup kita, masuk rizki, ya, amal-amal yang lain pastinya akan ikut mun sholat kita cara lacer, maka semuanya urusan kita akan cara lacer. Paham ya? Jadi Deki kalau sudah pulang boleh main HP, boleh pegang HP, tapi jangan lupa sholat. Sholat yang lebih afdol, waktu yang lebih afdol adalah ketika Allahu Akbar adzan. Itu sholat yang lebih afdol, yang utama. Alangkah baiknya ketika kita mendengar adzan langsung wudu, ya, malah cepat melakukan kewajiban kita. Adapun kewajiban untuk siapa saja yang wajib melakukan sholat, yaitu satu orang Islam. 2, sudah baliw. Tadi saya bilang kalian termasuk sudah baliw itu apa? Ini penjelasannya. Untuk anak yang sudah berusia 7 tahun harus disuruh sholat. Jadi bukan nunggu Cina lulus SD boy apa jangan sholat, jangan, harus dari usia 7 tahun sudah harus disuruh sholat.
Kalau kita kan di anak laku harus disuruh untuk sholat. apabila sudah usia 10 tahun maka harus dipukul apabila tidak melakukan sholat. Itu merupakan tarbiyah, merupakan pelajaran orang tua mendidik anaknya untuk mengenal akidah Islam. serangkui kodung, menutup aurat begini. Ya, ketika kita menjadi orang tua, kalian nanti anak ya, pulaku. Ya, suatu saat nanti punya anak pasti harus anaknya ajari sholat. Terus menutup aurat. Nah, ketika anak kita melakukan amal soleh, ketika anak kita melakukan sholat, kita mendapat pahala. Ketika anak kita melakukan maksiat, maka orang tua juga mendapat dosa. Paham ya? Kalian sekarang jadi anak yang sepon harus menjadi anak yang soleh dan Solehah. ya. Nanti di anak lah umur 10 tak bojeng boleh dipukul tapi tidak boleh memukul anggota wajah. Apa? Betis. Ya, karena di betis ini tidak berbahaya. Jadi kalau udah 10 tahun harus dipukul ketika tidak melakukan sholat. Kalau 7 tahun harus disuruh atau dilatih untuk sholat. Nomor telok mempunyai akal. Tetapi orang gila tak wajib melakukan sholat. Yang keempat adalah tidak sedang haid atau nifas. Jadi orang yang haid dan nifas itu tidak wajib mengganti sholat. Karena itu memang kodrat dari Allah. Orang bini memang punya kodrat haid dan melahirkan, yakni nifas. Syarat dan rukun sholat. Orang akan melakukan sholat, melaksanakan sholat, kita melakukan sholat itu harus tahu syarat dan rukunnya syarat sholat ada berapa? Syarat sholat ada 6. Pancasila ada berapa? 5. Syarat sholat ada berapa? 6. Jangan lupa ya, kita boleh, kita harus hafal Pancasila, tapi lebih harus lagi kita tahu syarat dan rukunnya sholat. 1. Syarat sholat kotu soce dari hadas kecil sarang hadas besar. Apa hadas kecil? Kentok. Boleh hadas kecil. Kemih itu hadas kecil. Kentut, kencing, kemih, kentok itu hadas kecil. Kalau hadas besar apa? Haid, nifas, ya apa lagi? Junub bagi laki-laki bermimpi, bagi perempuan ya berjima berkumpul dengan suaminya itu harus mandi besar. Tapi kalian lakukan di laki aja moro-moro polong bik lakin bah sebu parak tak kacapu tak usah mandi lah, itu tidak boleh ya. Orang jauh kan gua kebanyakan dan orang gunung nggak ya, jauh dari aing nggak arwah na polong nggak ada harus hadiah aing jangan moro-moro dinala tadi aing ngawas enggak nih jeding ada aing ngai gua pas tina tak usah bojeng lah tidak boleh ya. Karena saya rekomendasikan yang rumahnya di atas sana yang jauh sekali dengan air, ayo ke bejet jeding nabung ke ada ke bejeding cak kemi nang ibu dina depor ya. Kita tidak boleh kencing sembarangan, buang hajat sembarangan ya. Karena wanita ini
Semua anggota tubuh wanita merupakan dari obu ya, dari sampai ujung kaki. Jadi jangan tekak di status WA kalian foto tak pakai kerudung, itu termasuk aurat. Di Facebook kalian foto tidak pakai kerudung, itu aurat. Lebih-lebih tidak pakai baju yang sopan, tidak pakai baju yang muslimah ya, itu aurat. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Bekal aboli deka ajuna bekal artinya bekal ya. Wajah yang cantik saat ini, yang pintar, yang kaya ya, yang mulia, semuanya akan kembali pada Allah, pada semuanya akan mati. Jadi sanggup kita adalah apa? Benar-benar memperbaiki sholat. Jadi harus bersih soceh dari hadas keni sareng hadas besar. Hadas keni dengan bersucinya dengan berwudu. Hadas besar bersucinya dengan mandi besar. Mandi besar nih apa? Mandi besar atau lo dari atas sambil Jadi diingat lagi kalau mau mandi besar laku di rumahnya ketika sudah berkeluarga, persiapkan dulu kulak malam sore ruah. Ainga edrem siapkan dulu untuk mandi. Ya paham ya? Tubuh kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita sholati itu harus suci dari najis. Tak oleh bode tomeceng. Tak oleh. Bana anak-anak kami. Tina la pera la kering dia. Tak usah sasa. Itu tak boleh. Kau tu sasa. Baju kita warna kalian laku bu ibu kan pastinya. Nolongi. Nah itu bajunya kau tu asalen. Baju yang suci. Pas uduknya yang betul ya, rukunya yang suci, yang bersih. Nomor 3, menutup aurat. Apaan? Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Karena kenapa aurat laki-laki tak sama dengan aurat perempuan? Aurat perempuan tidak sama dengan aurat laki-laki. Mun aurat laki-laki gampang. Apa? Adapun aurat laki-laki di antara pusar bucel ya sampai lutut tetireng laki mun pada bojeng tak angkui kalampi, kemudian bucil datang pada angkui sarong ya tak angkui kalampian sarong pakai tas bucil ketopoe sampai ke lutut, itu sudah salatnya sah. Sedangkan aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Paham ya? Baik. Yang keempat kita lanjut besok. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. So,